Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayat, kelas 2C D4 Tril. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Pepohonan Terhadap Paparan Medan Elektromagnetik pada Jaringan Distribusi. Jurnal yang saya dapatkan kali ini bersumber dari Jurnal Dharma Agung ACID dengan penulis jurnal yaitu Yahya Tarjan Ginting, Janter Napitupulu, dan Daniel Sormin. Untuk resume jurnal yaitu jurnal ini membahas dampak keberadaan pohon terhadap paparan medan elektromagnetik dari jaringan transmisi. Artikel ini menjelaskan bagaimana medan listrik dihasilkan oleh konduktor bermuatan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi potensial objek di bawah jaringan transmisi. Jurnal ini juga membahas klarifikasi saluran transmisi dan efek medan listrik pada objek, metode untuk mengukur tegangan induksi pada atap rumah di bawah saluran transmisi juga disertakan. Studi ini melibatkan pengukuran yang melibatkan saluran transmisi, rumah, dan pohon. Peralatan yang digunakan termasuk autotrafo, osiloskop, voltmeter, dan model saluran transmisi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa faktor geometris dan tegangan saluran transmisi mempengaruhi tegangan induksi pada atap rumah. Selain itu, simpangan baku juga dihitung untuk menentukan pengaruh pohon dengan tinggi dan diameter yang berbeda. Yang kedua yaitu kelebihan isi jurnal. Yang pertama yaitu relevansi topik. Jurnal ini membahas topik yang relevan dan penting dalam konteks paparan medan elektromagnetik dari jaringan transmisi yang dapat memberikan wawasan baru dalam bidang tersebut. Yang kedua, metode penelitian yang jelas. Jurnal ini menyajikan metode penelitian yang jelas dan terperinci, termasuk peralatan yang digunakan dan langkah-langkah pengukuran, serta memungkinkan pembaca untuk memahami dengan baik bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada metode penelitian, untuk melihat besarnya pengaruh pepohonan terhadap tegangan induksi pada atap rumah di bawah jaringan transmisi pada keadaan sebenarnya sulit dilakukan karena banyaknya objek-objek lain, seperti pohon di sekitar saluran transmisi yang menjadi objek penelitian. Objek ini akan berpengaruh terhadap yang lain sehingga akan mempengaruhi hasil pengukuran. Biasanya jarak pohon terhadap rumah, tinggi diameter pohon sudah tetap sehingga untuk melihat pengaruh perubahan parameter tersebut terhadap tegangan induksi pada atap tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu dilakukan pendekatan dengan memodelkan transmisi, rumah, dan pohon yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, temuan yang signifikan. Studi ini memberikan temuan yang signifikan, yaitu bahwa keberadaan pohon di sekitar rumah dapat mengurangi tegangan induksi pada atap rumah akibat paparan medan listrik dan jaringan transmisi tegangan tinggi. Temuan ini dapat memiliki dampak praktis dalam pertimbangan penanaman pohon sebagai perlindungan dari medan listrik. Yang keempat yaitu implikasi praktis. Jurnal ini memberikan implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertimbangan untuk menanam pohon di sekitar rumah sebagai perisai dari medan listrik. Dengan demikian, jurnal ini memiliki kelebihan dalam memberikan wawasan baru, metode penelitian yang jelas, temuan yang signifikan, dan implikasi praktis yang relevan. Bang berhentian itu. Bang berhentian. Potong sih ya, Pak. Bang berhentian. Ini di mana poinnya terakhir ya? Terus Pak. Keterbatasan data. Ya.
Kemudian yang ketiga yaitu kekurangan isi jurnal. Yang pertama yaitu keterbatasan data. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah data yang disajikan, terutama dalam hal variasi kondisi pohon dan rumah yang diteliti. Untuk selanjutnya, pada jurnal asli yang saya review, itu menjelaskan tentang studi pengaruh pepohonan terhadap paparan medan elektromagnetik jaringan transmisi. Pada review sebelumnya, itu saya menjelaskan tentang review jurnal secara singkat. Dan pada saat sekarang ini saya akan membacakan sedikit tentang studi pengaruh pepohonan terhadap paparan medan elektromagnetik jaringan transmisi. Suatu medan listrik akan dihasilkan oleh suatu penghantar bermuatan. Medan listrik ini akan menimbulkan potensial-potensial ruang di sekitar penghantar. Begitu juga dengan saluran transmisi yang menghasilkan terpaan medan listrik dalam arah radial. Maka akan timbul potensial-potensial ruang di sekeliling saluran transmisi. Akibatnya, objek-objek konduktif di bumi yang berada di bawah jaringan transmisi, dalam hal ini atap rumah yang terbuat dari seng atau logam, akan mengalami terpaan medan listrik, sehingga memiliki besaran potensial tertentu terhadap bumi. Kemudian, saluran transmisi tegangan tinggi bolak-balik. Tegangan listrik sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena tegangan listrik itu dapat dengan mudah disalurkan dan juga mudah dikonversikan menjadi bentuk energi yang lain. Kemudian, medan listrik di bawah saluran transmisi. Medan listrik timbul akibat muatan listrik. Muatan ini mempengaruhi muatan lain di sekitarnya. Kuat medan listrik ini diukur dalam satuan volt per meter. Ketika objek terpapar oleh medan listrik akan memiliki muatan yang sama atau berlawanan. Jika memiliki muatan yang sama, akan tolak-menolak. Jika memiliki muatan yang berlawanan, maka dia akan tarik-menarik. Medan listrik paling besar berada di dekat saluran dan akan berkurang sesuai dengan jarak. Untuk metode pelaksanaan dalam pembuatan jurnal ini, ada beberapa poin. Yang pertama itu objek penelitian. Saluran transmisi sebagai objek penelitian adalah jaringan transmisi yang menghubungkan gardu induk. Yang kedua, pemodelan objek yang diteliti. Untuk melihat besarnya pengaruh pohon terhadap tegangan induksi pada atap rumah di bawah jaringan transmisi, pada keadaan sebenarnya sulit dilakukan karena banyaknya objek-objek lain selain pohon di sekitar saluran transmisi yang menjadi objek penelitian. Kemudian yang ketiga, peralatan. Dalam pengukuran ini, peralatan yang digunakan adalah satu buah autotrafo, satu buah osiloskop digital merek Yokogawa DL 1200A, satu buah voltmeter AC, satu buah model saluran transmisi 150 kV, dan satu buah model rumah dengan atap berbentuk prisma. Kemudian yang keempat, hasil dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi potensial suatu titik di bawah jaringan transmisi adalah muatan pada konduktor yang dipengaruhi oleh tegangan saluran transmisi dan faktor ukuran jarak geometris. Kemudian, ini adalah tabel hasil faktor pengali tegangan, yang mana tegangan saluran transmisi pada model L yaitu dengan satuan volt. Kemudian, tabel yang kedua yaitu tabel tegangan induksi atap rumah sebenarnya tanpa pohon di sekitar rumah. Jarak rumah yaitu 19,54 meter dari saluran. Tinggi rumah itu 5 meter. Hasil pengukuran simpangan baku ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut.
Dan ini adalah tabel-tabel pengukuran yang telah didapatkan pada percobaan sebelumnya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari data yang diperoleh pada pengukuran serta analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Objek-objek di sekitar jaringan transmisi tegangan tinggi bolak-balik, dalam hal ini rumah dengan atap seng, memiliki tegangan induksi sebagai akibat dari paparan medan listrik yang dihasilkan oleh jaringan transmisi tersebut. Kedua, adanya pohon di sekitar rumah akan membuat tegangan induksi pada atap rumah semakin kecil atau berkurang. Yang ketiga, semakin banyak jumlah pohon di sekitar rumah, maka pengurangan tegangan induksi pada atap yang diperoleh akan semakin besar. Yang keempat, semakin tinggi pohon di sekitar rumah, maka pengurangan tegangan induksi pada atap yang diperoleh juga akan semakin besar. Untuk pohon yang semakin tinggi, perlu diperhatikan jarak dari saluran transmisi agar tidak terjadi flashover dari saluran ke pohon. Mungkin sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.